Arema FC bersiap memberikan kejutan di pekan 20 Liga 1 saat menghadapi Persik Kediri pada Senin, tanggal 27 November tahun 2023. Dalam pertandingan antara dua tim asal Jawa Timur ini, Singoedan bertekad meraih 3 poin di kandang sendiri. Dedik Setiawan dan rekan-rekannya memiliki motivasi khusus untuk membalas kekalahan telak 5-2 di putaran pertama saat bertandang ke Stadion Brawijaya Kediri. Pelatih Arema FC, Fernando Valente, telah menyiapkan taktik dan strategi guna mengatasi kekuatan Persik Kediri. Mereka berharap bisa memperbaiki hasil sebelumnya dan meraih kemenangan dalam duel ini. Kami besok akan mencoba dengan game plan yang bagus untuk menguasai permainan. Semoga besok, laga tersebut berjalan dengan lancar, ucap Valente saat jumpa pers, Minggu, tanggal 26 November tahun 2023. Pelatih Valente mengakui bahwa Persik Kediri merupakan tim yang kuat dalam musim ini. Ia juga memperhatikan perubahan komposisi pemain di tim Macan Putih tersebut. Meskipun demikian, Valente meminta Dedik Setiawan dan rekan-rekannya untuk bermain dengan semangat juang agar bisa meraih kemenangan. Kemenangan menjadi sangat penting bagi Arema FC untuk keluar dari zona degradasi. Kami tahu, Persik adalah tim yang bagus dan dihuni oleh pemain yang bagus. Mereka juga melakukan perubahan di tim mereka, tapi saya selalu berbicara dengan para pemain untuk menghormati lawan untuk mendapatkan 3 poin, ujarnya. Mengamati komposisi pemain Arema FC, Singoedan diperkirakan akan menurunkan 2 pemain asing barunya, yakni Gilbert Alvarez dan Julian Guevara, dalam laga ini. Di pihak lain, Persik Kediri juga diprediksi akan memainkan pemain baru seperti C. Valente dan Irfan Bahdim. Tentu saja saya berharap kepada 2 pemain baru kami, semoga mereka bisa membantu tim ini, tandasnya. Nasib Diarra Icaka bersama Arema FC tampaknya akan segera berakhir. Pemain asal Mali ini akan menjadi pemain asing kedua dari Arema FC yang akan meninggalkan klub di paruh musim ini, mengikuti jejak Gustavo Almeida. Setelah merekrut 2 pemain asing baru, yaitu Julian Guevara dan Gilbert Alvarez, posisi Icaka menjadi tidak pasti. General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, mengonfirmasi bahwa manajemen klub sedang dalam proses negosiasi kontrak dengan Diarra Icaka. Meskipun Icaka masih memiliki kontrak setengah musim bersama Arema FC, kedatangan 2 pemain baru membuat posisinya semakin terancam. Kami sedang memaksimalkan bursa transfer sampai tanggal 28 November tahun 2023. Yang kami lakukan adalah melakukan negosiasi yang terbaik untuk Icaka, ucap Inal. Sebelum kedatangan Gilbert Alvarez dan Julian Guevara, kabar tentang kemungkinan kepergian Icaka dari Arema FC sudah ramai diperbincangkan di media sosial. Meskipun didatangkan pada awal musim ini, pemain tersebut jarang mendapatkan kesempatan bermain di tim Singoedan. Diarra Icaka, yang berposisi sebagai bek tengah, seringkali mengalami cedera, terutama pada awal musim. Berita terbaru menyebutkan bahwa Icaka kini menjadi incaran dari 3 klub di luar Indonesia. Sekarang sudah ada 3 klub yang meminati Icaka, ketiganya bukan klub dari Indonesia, tapi dari luar negeri semua, makanya sampai penutupan bursa transfer ini akan kami maksimalkan, ujarnya. Manajemen Arema FC terus berkomunikasi secara intensif dengan Diarra Icaka mengenai masa depannya di tim. Dalam hasil komunikasi tersebut, Icaka menyatakan bahwa ia masih memiliki keinginan untuk terus bermain untuk Arema FC. Pemain tersebut juga menunjukkan penghargaan terhadap durasi kontrak 1 musim yang ditawarkan oleh Arema FC pada saat proses perekrutan awal. Kalau pinginnya Icaka ya masih main di Arema, cuma dia kasihan, karena gak masuk skema pelatih, jadi opsi yang harus kami lakukan ya harus dipinjamkan, ungkapnya. Arema kini memiliki 7 pemain asing setelah resmi mendaftarkan Gilbert Alvarez dalam bursa transfer paruh musim.
Manajemen klub akan melepas salah satu pemain asing sebelum penutupan jendela transfer tengah musim pada tanggal 28 November tahun 2023 untuk mematuhi regulasi Liga 1 2023/2024. Namun, polemik dan perbincangan muncul ketika Arema baru-baru ini kembali mendatangkan Gilbert sebagai pemain asing ketujuh yang terdaftar dalam sistem informasi administrasi pemain. Yusrinal Fitriandi, General Manager Arema, menyadari bahwa hal ini menjadi sorotan dan perbincangan di kalangan pecinta sepak bola. Kami memahami terkait hal ini. Tentu saja kami patuh dengan regulasi yang ditetapkan perihal kuota pemain asing. Seandainya ada 7 pemain, tentu saja yang bisa didaftarkan adalah 6 pemain sesuai dengan regulasi, kata Inal, sapaan akrab Yusrinal. Arema kemungkinan besar akan melepas salah satu dari 5 pemain asing yang turut bermain di putaran pertama. Meskipun demikian, Inal, merujuk pada Inal Fauzi, manajer tim, masih menyimpan rahasia terkait identitas pemain asing yang akan dilepas. Jadi begini, di bursa transfer ini Arema mendaftarkan 2 pemain asing. Jadi, untuk memenuhi 6 kuota, 1 memang harus dicabut dari pendaftaran. Jadi kita tunggu sampai bursa transfer ditutup sampai tanggal 28 November nanti, imbuhnya. Pelatih Fernando Valente tidak merasa khawatir terhadap proses adaptasi Gilbert Alvarez yang baru bergabung dengan Arema. Penyerang asal Portugal ini didatangkan dalam bursa transfer paruh musim Liga 1 2023/2024. Fernando memastikan bahwa Gilbert dapat bermain dalam pertandingan melawan Persik. Hal ini dikarenakan ex-pemain timnas Bolivia tersebut sudah terdaftar dalam sistem informasi administrasi pemain Liga 1 2023/2024. Saya gak khawatir dengan proses adaptasi pemain asing baru, meski datangnya mepet. Saya yakin karena saya tahu dia, dan dia bisa memahami saya dengan baik. Ini yang menurut saya paling penting ketika memilih sosok pemain, kata Fernando. Fernando Valente mengungkapkan bahwa proses adaptasi seorang pemain dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah karakter pemain yang harus sesuai dengan kebutuhan tim Arema. Sebagai mantan kapten di klub terakhirnya, Palma Flor di Liga Bolivia, Gilbert menunjukkan karakter kepemimpinan yang menarik perhatian Fernando ketika memilihnya sebagai rekrutan untuk skuad Singo Edan. Ketika mencari sosok pemain, yang pertama saya lihat adalah leadership, pengalaman, kemampuan bermain, dan paham bermain di semua posisi. Kalau dia paham permainan, dia bisa bermain di berbagai posisi yang kami inginkan, imbuhnya. Fernando Valente menambahkan, kepribadian yang dimiliki si pemain bisa menjadi nilai lebih. Faktor yang tak kalah pentingnya ini dapat turut memengaruhi karakter tim secara keseluruhan. Bukan hanya tentang bagaimana dia bisa bermain, tapi juga bisa membuat pemain lain merasa nyaman bermain bersamanya. Jadi, saat bicara pemain pengalaman, dia sudah sangat paham dengan hal ini. Saya harap pemain ini bisa berguna bagi kami dan menolong kami untuk menang, pungkasnya. Persik Kediri memuji penampilan Arema FC yang terus membaik dalam beberapa laga terakhir di Liga 1 Indonesia. Saya menaruh respek kepada Arema, penampilannya membaik baik dari sisi pelatih dan pemain, kata pelatih kepala Persik Kediri Marcelo Rospit di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Pelatih asal Brasil memberikan pujian menjelang pertandingan melawan Arema pada pekan ke-20 di Stadion Kapten Dipta, yang menjadi kandang sementara tim asal Malang, Jawa Timur. Ia mengantisipasi pertandingan yang sulit mengingat Arema berambisi untuk meraih kemenangan guna keluar dari zona degradasi. Kami perkirakan pertandingan besok, Senin, akan sulit karena Arema pastinya mau menang. Mereka target meraih poin untuk laga besok, imbuhnya. Sementara itu, kepergian pemain kunci Arema, Gustavo Almeida, ke Persija Jakarta dengan status pinjaman hingga akhir musim, dianggap tidak signifikan bagi Persik Kediri. Menurutnya,
pengganti Gustavo, yakni Gilbert Alvarez dari Bolivia, juga memiliki kualitas yang baik. Selain itu, pemain Arema lainnya, seperti Lucero dan Dedik Setiawan, juga dianggap sebagai pemain andalan dalam skuad tim Singoedan tersebut. Lucero, Dedik dan lainnya itu merepotkan. Tapi kami lebih fokus ke tim bukan per individu pemain lawan, imbuhnya.